Jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walau sa'allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Ewan firin azakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada tinggi, ada pendek, ada bumi, ada langit, ada kanan, ada kiri, ada yang mendapat hidayah, ada yang sesat, dan lain sebagainya. Nah, ketentuan Allah sunnatullah itu tadi tidak bisa dirubah oleh siapapun, tetap ada. Maka kalau kita sekalian menginginkan satu kelurahan ini bersih semuanya, ya, menjadi muslim semuanya, takwa semuanya, Allah tetap akan mengadakan orang yang tidak takwa, yang berbuat dosa. Yang kemudian orang yang berbuat dosa tadi beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi hidayah oleh Allah sejak kecil sampai mati. Ada yang sejak kecil mendapatkan bimbingan ke dalam Islam, tapi ketika menikah berubah agama. Ada juga yang macam itu. Nah, kemudian ada juga yang berubah agama, kemudian tobat lagi, ya, tobat lagi untuk masuk Islam. Sudah masuk Islam kemudian murtad lagi juga ada. Jadi sampai berulang-ulang. Nah, itu juga sunatullah. Ya, sunatullah, ada yang model begitu. Maka sebagaimana sering kita pelajari bersama, bagaimana agar tetap istiqomah, di antara doanya adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu agar tetap istiqomah, tidak naik turun, minimal stagnan, biasa. Turun tidak, naik tidak. Namun sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ya. Karena lingkungan kita itu lingkungan yang ya Islam tapi tidak Islami lah. Islam tapi tidak Islami. Sehingga menjadi tantangan tersendiri tentang masalah iman. Mau meningkatkan kan sulit. Kalau turun bagaimana? Kalau turun, kalau kebablasan bisa menjadikan mentah juga. Maka sudah saya sampaikan juga bahwa kita mengadakan majelis taklim ini tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan, kalau bisa mengurangi dosa. Ya, kalau mau menambah kebaikan, boleh kata masih berat. Ya, dikatakan berat, yaitu tadi, apakah itu termasuk kebaikan betul atau tidak, kita juga tidak tahu. Kita sudah sholat lah, sudah sholat. Tapi dalam pandangan Allah apakah itu dinilai baik atau tidak, diterima atau tidak, kita tidak tahu. Hanya saja tandanya, itu tandanya. Fasanu yasiruhu lil yusra. Ketika seseorang beramal dan diterima oleh Allah karena mendatangkan keridhaannya, akan membuahkan amal kebaikan lagi, maksudnya demikian. Semakin rajin. Itu kalau amal seseorang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak bernilai, itu tadi tidak ada perubahan apa-apa. Maka kewajiban kita bagaimana? Ya agar kesalahan itu tidak terlalu banyak. Maka dikatakan mengurangi kesalahan. Itu sudah hebat. Mengurangi kesalahan itu sudah ada niat. Walaki yudilu mayasa wa yahdi mayasa. Sebagaimana kemarin kita baca itu. Allah itu menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberi hidayah siapa yang dikehendaki. Di antara cara Allah menyesatkannya itu dengan istidraj. Itu. Istidraj itu bahasa Jawanya lah dilulu lah. Nggih dilulu. Itu dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ibadahe jane ya arang, apa-apa nilainya kurang, kebanyakan kelalaian, ning kok uripe kepenak. Lah ini. Kok uripe kepenak? Bisa jadi itu dilulu oleh Allah. Ya, dilulu oleh Allah. Lah ujung-ujungnya nanti pada kesesatan. Ya, pada kesesatan. Misalnya terkait dengan apa itu yang namanya merapatkan shaf ya. Itu merapatkan shaf. Sebetulnya merapatkan shaf itu terlalu mudah ya untuk dilaksanakan. Itu. Tapi bagi orang-orang tertentu yang belum sampai pada hidayah masalah ini dikatakan sholat kok golek sikil. Nah itu. Sholat kok golek sikil. Padahal kita hanya ingin merapatkan itu saja. Itu. Yang terbagus kan merapatkannya dengan mata kaki. Itu yang terbagus. Pundak dengan pundak. Adapun kalau itu belum bisa ya jentik karo jentik. Itu kalau belum bisa loh. Yang namanya jentik dengan jentik. Itu. Tapi dikatakan ya itu tadi. Itu. Salat kok golek sikil. Itu. Ya agar tidak dimasuki oleh setan, maka dirapatkan. Tapi karena tidak dapat hidayah tentang itu, ya jawabnya setan melu salat ya alhamdulillah no. Anek setan nok melu salat. No. Itu. Rangannya kene dirungokke ngoten niku. Ngene sing ngomong ngoten niku. Alhamdulillah no setan melu salat. Setan iki ra melu salat kok. Melune salat areng ganggu kok. Itu. Tapi karena itu tadi yudillu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka mengeluarkan statement-statement yang sesungguhnya itu menyimpang dari aturan agama. Itu. Ucapannya tidak sesuai dengan keimanannya. Ya, ucapannya itu. Akhirnya itu tadi. Itu. Mengatakan sesuatu yang sesungguhnya itu salah tapi dianggap benar. Nah, itulah sesat. Ya, itu sesat. Wa yahdi may yasha, juga memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ini hak prerogatif Allah. Ya, hak prerogatif Allah. Kalau sudah masalah hidayah ini, wong paman Nabi sendiri yang namanya Abu Thalib itu ketika mau meninggalnya pun tidak dituntun oleh Rasulullah, mau dituntun. Rasulullah itu mau menuntun agar nanti dengan ucapan itu Rasulullah mau bersaksi bahwa pamannya itu adalah seorang Muslim, ya, seorang Muslim. Tapi karena memang Allah tidak menghendaki untuk mendapatkan hidayah, lah matilah dia dalam keadaan kufur. Sekalipun yang mengajak itu Rasulullah sendiri, keponakannya sendiri, kaum kerabatnya sendiri, bahkan seorang Rasul. Nah ini masalahnya hidayah. Ya. Idza aradallahu bi abdin khairan faqahahu fiddin. Apabila Allah menghendaki baik bagi seorang hamba itu akan dipahamkan terhadap ilmu din. Ini juga ciri lagi. Ya, ciri seseorang dikehendaki baik oleh Allah. Mau menuntut ilmu din. Apakah menuntut ilmu din itu harus tiap hari? Kalau bisa ya tiap hari, monggo. Ya. Itu tiap hari.
Wong kita nonton TV dulu ya, nonton TV saja tiap hari yo. Tiap malam bisa begitu. Kalau bisa itu. Sekalipun itu hanya 10 menit, 15 menit atau 1 jam lah paling lama. Kalau bisa, kalau tidak bisa berapa kali? Ya sebulan sekali. Ini sebulan kali ya lali nih. Nggih, lali nih. Karena sudah kemasukan informasi-informasi yang selain pengajian. Kan kita itu mendapatkan informasi dari berbagai sudut nih. Itu yang masuk ke dalam itu diri kita lewat mata, lewat pendengaran itu. Ya. Berbagai macam informasi. Ya, yang paling banyak masuk informasi ke dalam hati kita itulah yang menang. Ya, yang menang. Yang teringat dalam diri kita. Lah apa itu? Kalau yang masuk itu tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, tentang ilmu din, ya bagus. Berarti hatinya tersiram oleh sesuatu yang pas. Tapi lah kalau yang masuk dalam hati itu sesuatu yang sesungguhnya penyakit bagi hati, ya bukan semakin mendapatkan hidayah, justru semakin sesat. Loh, tantangan informasi itu tadi loh. Informasi. Nah, bagaimana kita bisa menjaga agar informasi yang datang kepada kita itu informasi yang benar, bukan yang syubhat, apalagi yang salah, yang keliru. Nah, ini juga repot. Dalam rangka apa? Untuk menjaga iman, ya, menjaga iman. Itu menjaga informasi itu tadi. Nah, karena yang banyak masuk informasi itu ada hal-hal yang tidak benar, akhirnya terjadilah itu tadi. Minimal akhirnya sing penting orang ninggalke sholat. Akhirnya itu derajat yang terendah itu. Ya, karena tali Islam yang paling pertama lepas itu tentang hukum kepemerintahan. Itu lepas dari Islam. Kemudian satu persatu ucul sisi. Kemudian yang paling terakhir adalah sholat. Ya, paling terakhir nanti ditinggal oleh kaum muslimin adalah sholat. Loh, sampai disebutkan dalam hadis begitu. Nah, kalau seorang itu masih mampu mempertahankan sholatnya, mbuh bijine piro, masih muslim dia. Masih muslim. Sanajan sholatnya masih gajeg-gojak. Ya, tapi sudah ketok. Oh, iki wong Islam toh. Gitu. Pas Jumatan, dadaku dudu wong Islam, sebelah ini wong Islam toh. Misalnya itu. Pas sholat itu dikenal itu loh. Itu keadaannya. Jadi terakhir yang ditinggal oleh kaum muslimin adalah masalah sholat. Maka kalau sampai ada baina rajuli wa bainal kufri tarkus shalah, ya itulah riwayat Muslim. Batas seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan dengan dalil ini, orang itu kalau meninggalkan sholat sudah kafir lah, sudah keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Maka wasiat dari Rasulullah pada akhir-akhir hayatnya beliau adalah as-sholah. Sholat. Itu. Tanpa menyebutkan sholatlah yang bagus, enggak. Ya, pokoknya sholat. Karena beliau sendiri mungkin juga mengetahui bahwa keadaan kaum muslimin dalam mengerjakan sholat itu juga bertingkat-tingkat. Siapa yang masih ingat tingkatan sholat itu yang disampaikan oleh beliau Ibnu Qayyim itu? Itu. Yang terburuk, yang terjelek, sholat tapi disiksa. Loh, masih mengerjakan sholat tapi disiksa. Ya. Karena apa? Karena mengerjakannya semau gue. Semau gue. Ada mboten ngoten niku? Ada toh? Nggih, tetap ada. Ya, mengerjakan sholat semau gue. Sing penting aku wis sholat. Ini masih lumayan dia. Iya, masih lumayan. Isih mampu sholat. Kalau itu masih lumayan.
sekalipun sholatnya belum menguntungkan dia, itu masih mendatangkan kerugian, tapi masih mempertahankan sholat. Yang kedua, dihisab, dihitung, ya, dihitung antara apa yang dipikirkan dengan apa yang lahir darinya itu lebih berat mana, ya, lebih berat mana. Itu maksudnya badannya menerawangnya itu berapa rakaat. Kalau menerawangnya keluar angkasa itu 1 rakaat masih bagus. Yang 3 berarti ke Allah. Wassalam. Tapi kalau yang menerawangnya itu 4 rakaat penuh, ya dah, menerawangnya 4 rakaat penuh. Lah ini, itu lahirnya, sedekapnya, sujudnya, berdirinya, anunya udah betul semuanya. Tapi pikiran masih merawang ke kemana-mana. Lah ini dihitung, ya lumayan, ya lumayan. Naik kelasnya kalau senjangan gue beri kiai, ya itu. Jadi sholat karo melayang. Nggih salat. Itu. Yang ketiga apa? Diampuni. Ya, diampuni. Derajat sholatnya sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau yang pertama tadi disiksa karena ngerjak kesak penake dhewe, fawailul lil musallin. Yang kedua dihitung, ditimbang kira-kira abot endi, gitu. Yang ketiga diampuni. Kenapa diampuni? Ayo. Karena dia sholat sambil berjuang. Bagaimana agar pikiran itu tidak menerawang kemana-mana. Sholat sambil berjuang. Arep kelingan iki dindok neh. Wes. Kelingan meneh. Itu. Iya, itu kelingan meneh. Tapi ada usaha. Nah, karena ada usaha ini, maka sholat sambil jihad diampuni dosanya. Nih, kalau sami sanggon telu kita wis hebat iki. Nih, hebat. Gitu. Sholat sambil berjuang, bagaimana agar pikiran tidak kemana-mana. Itu menggok sedelok bali neh, menggok sedelok bali meneh. Itu. Yang keempat, itu. Sholatnya sudah menjadi kebutuhan. Ya, lebih baik daripada itu tadi. Ya, lahir batin udah nunjem ini. Lahir batin. Itu. Yang kelima, yang terakhir, sudah lebih hebat lagi. Nah, sudah seperti bercengkrama dengan Allah. Oke. Maka Rasulullah SAW termasuk hiburan beliau itu adalah mengerjakan sholat. Hiburan beliau mengerjakan sholat. Umpama disenek sampur sari nu kira-kira nonton mboten beliau Rasulullah. Kira-kira lho. Nggih, umpama nek sampur sari ngono lho. Gitu. Kalau kita jangan ra pengin to nggih. Saya ra pengin niku. Nggih, nek kula sami kan tesih pengin. Misalnya jenengan ustaz iso ngingok. Nggih, sapa ta sing nyanyi? Ngoten niku. Niku. Jadi hiburan beliau adalah mengerjakan sholat. Jadi, karena sholat itu kan termasuk sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalilnya apa? Ista'inu bisa beri wasolah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Jadi kalau sami misalnya ada perkara apa atau niku sholat mawon. Paribasane goleki barang ilang ngono salat sik mawon. Mau tak keke ngendi to? Ngoten niku. Ha salat 2 rakaat. Ngoten niku. Timbang modal ngadul ngobrak-abrik napa-napa engkara wong ya kesel balikke neh. Nggih ta? Salat rakaat bisa jadi pas salat keling.
Bareng kelingan ora terus dibatalke, wis ketemu ngoten sama. Ya betul. Jadi kalau ujung-ujungnya sholat kita jalankan dulu, berarti kan minta petunjuk Allah. Wadkur rabbaka innasita. Ingatlah kamu pada Allah ketika kamu lupa. Lah ini anjurannya, suruh ingat kepada Allah. Lah cara mengingat Allah itu bagaimana? Itu. Lah berdasarkan petunjuk sholat. Kalau petunjuk yang lain yang memperbanyak istighfar. Tapi kembali itu tadi, wayahdi mayasa. Allah itu akan memberikan hidayah siapa yang dikendakinya. Kalau tidak kendaki ya ramapan. Ya, tidak akan jalan. Sekalipun tahu, kan kemarin hidayah kan ada dua minimal itu. Hidayah yang berupa irsyad atau bimbingan, yang kedua hidayah yang berupa taufik atau kemudahan. Apa yang kita dengar ini adalah merupakan irsyad bimbingan. Nah, solusi. Oh begini silahkan lakukan. Nah, kemudian untuk melakukan itu butuh hidayah lagi, yang namanya taufik, pertolongan, kemudahan. Karena banyak orang petunjuknya sudah tahu, teorinya sudah jalan, sudah tahu, sudah ngaji. Tapi untuk menjalankannya kok masih aras-arasan. Lah hidayah taufiknya belum muncul. Nah itu. Hidayah taufiknya belum muncul. Oke. Pramila nggih aku dhewe kabeh lah. Ilmune kalau sami pun ngerti kabeh. Ngoten niku. Ya kok sing ngangkal nglakoni niku kok wah ini semangat kok terus awang-awangan. Lah ada apa ini? Oke. Wah ini semangat kok terus awang-awangan. Itu. Lah terfitnah itu tadi, terfitnah. Terfitnah. Mungkin telah melakukan kesalahan. Karena yang namanya kesalahan itu bisa merubah hati seseorang, merubah niat seseorang. Jenengan ajeng pengajian nonton bal-balan sik beda rasane. Nggih, rasane beda lho. Ajeng mangkat anu to TV-ne nonton bal-balan nonton sik. Ngenteni jam 8, jam 8 agek mulai nonton bal-balan sik. Nonton mriku galgul. Ngoten niku wau. Mengke teko pengajian rasane wis beda. Udah lain. Ya. Udah lain. Karena hati ini begitu mudah untuk berubah. Lah inilah yang namanya syahwat yang tersembunyi. Ya. Syahwat yang tersembunyi, yang tidak kerasa oleh sami. Itu. Maka Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan itu, janganlah kamu banyak bergaul dengan orang-orang yang suka bermewah-mewah, yang suka glamor ngoten niku. Karena bisa saja seseorang itu begitu duduk dengan mereka hatinya sudah berubah. Hatinya sudah berubah. Langsung turun drastis tidak terasa. Semula pengajian itu bisa menikmati. Ini pengajian itu kan nikmat jane. Kalau sampe ngrungokne kelenengan iku ya nikmat lho. Nggih, nikmat toh? Nggih, bangsa-bangsa ini pakai segala sesuatu ada nikmatnya lah. Nggih, ada nikmatnya. Tapi kenapa kok tidak nikmat? Pasti ada sesuatu. Oke. Kenapa tidak nikmat? Pasti ada sesuatu. Wah, ini seneng iku kok dadi ra krasa, pasti ada sesuatu. Nah, termasuk itu tadi. Wah, ini ngrungokne pengajian, murotal dan sebagainya bisa terasa nikmat. Ini kok enggak? Pasti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu berupa kesalahan. Itu. Lah, wayahdi mayasa. Hidayah Allah tadi tidak diberikan kepada orang yang dolim. Wallahu la yahdil qaumal dolimin. Dan Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang dolim. Termasuk hidayah yang berupa kemudahan atau semangat untuk menjalankan tadi. Karena dia telah melakukan kesalahan, sehingga turunlah daya kekuatannya. Ya. Kekuatannya bukan di badan. Kekuatan kaum muslim itu berada di hatinya.
di hatinya. Nggih. Sanajan duwite pirang-pirang ngoten niku wau, nggih, duwite pirang-pirang nek atine ra kuat ngetokke ngono ya ra wani yo. Napa mergane hatinya lemah, wis ngrogoh ngono e. Balikke neh ra sida go jagat kok. Oh niku. Mergo napa? Hatinya itu tidak kuat untuk menggerakkan tangannya untuk mengambil itu tadi. Ini suatu saat ketika hatinya kuat karena banyak amalan, enteng saja. Itu enteng saja. Maka nasihat dari salah seorang ulama salaf, kalau tidak salah Umar bin Khattab, menekankan kalau kamu sedang rajin-rajinnya ya tambahilah yang sunat-sunat, yang anjuran-anjuran, tambah itu. Tapi kalau sedang meledo ya pertahankanlah yang wajib. Jangan sampai ikut meledo loh, nasihatnya sampai demikian. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz nek rung iso ngaji banget itu, minimal itu ya seneng karo wong ngaji. Jadi weruh pengajian ini mung seneng tok, mung mesem tok. Ngeten niku. Niku wis pun apik kok. Mergane nek weruh pengajian anyel ya enek. Ngeten niku. Ora ndang bubar-bubar to kae. Ijik jalan to. Ndarakku wis bubar. Malah darak bubare. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Jadi lah itu. Jadi nek pengajian sing mlaku terus iki anyel deh. Gitu. Padahal minimal orang muslim minimal seneng tok itu udah masih katut itu. Seneng. Kok sih mlaku tuh alhamdulillah aku maaf aku belum bisa datang. Ngoten niku wau. Atau mungkin tidak datang. Ngoten niku wau. Itu. Tapi ya itu tadi. Itu. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin tadi. Itu. Karena termasuk orang yang dolim. Ngoten niku wau. Jadi ngarep-ngarep pengajian bubar niku ya dolim. Nggih ta. Dolim. Nggih. Nek carane nggon Al-Qur'an At-Taubah niku mereka senang pada perkara-perkara yang menyusahkanmu. Wah, itu. Jadi wong Islam, wong Islam liyane rekoso kok seneng, munafik dia. Nah, itu. Munafik dia. Nah, itu. Dikatakan demikian. Jadi yahdi mayasa diberikan kepada orang yang beriman. Ya. Itu nek melayu tenggan Al-Qur'an melih nika kan itu ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan rahmat dan sholawat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Loh. Itu ini dihubungkan ayat sebelumnya berbicara tentang kesabaran. Kalau kami diuji iso sabar, iso ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu dikatakan sudah mendapatkan petunjuk. Ya mung sabar itu pas awal pertama peristiwa sebetulnya. Bukan karena digoleki ra temu-temu terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku kepepet. Nggih, mergo digoleki ra ketemu terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Termasuk sabar itu maksudnya demikian. Apakah mendapat bertambah atau dikurangi itu biasa saja. Sifatnya itu biasa saja. Bertambah ya biasa, itu berkurang ya biasa. Karena menyadari bahwa itu adalah ketentuan Allah. Dan niku. Nek sing mboten mudeng ketika bertambah banyak, alhamdulillah. Ngoten niku. Padahal itu kalau menurut para ulama salaf dulu yang namanya kemudahan itu adalah boleh kata musibah. Ya, musibah. Malah dianggap begitu, musibah. Sebagaimana sudah saya sampaikan dulu Said bin Zaid itu. Ya, mendapatkan kiriman uang negara, beliaunya gubernur. Seorang gubernur tercatat sebagai orang yang paling miskin. Gubernur itu. Nih. Gubernur.
Akhirnya mendapatkan kiriman dari khalifah berapa uang, kalau tidak salah 1000 dinar. Diberikan. Mendapatkan kiriman uang, ucapannya bagaimana? Bukan alhamdulillahirabbil alamin, sujud syukur kados kula jenengan boten. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lebih beda kali kula jenengan. Oke, beda kali kula jenengan. Ada apa, suamiku? Kok mengucapkan istirja? Apa ada musibah tentara kita kalah, ada orang yang mati? Oh, ada yang lebih besar dari itu. Apa itu? Dunia telah masuk ke dalam rumah kita. Loh, dunia telah masuk ke dalam rumah kita. Dikatakan itu, maka segera keluarkan. Maksudnya keluarkan itu terus dibagi-bagikan lagi, miskin lagi. Oke. Karena dibagi-bagikan miskin lagi. Oke. Berarti sebetulnya miskin itu penak. Oke. Oke. Miskin itu jandane cara gampangnya penak. Yang ra butuh lho. Oke. Nek ra butuh, nek sik butuh nyekolahke, butuhane ya mumat. Nggih. Sik butuh nyekolahke. Nggih. Nek wis masule wis sepuh-sepuh wis mentas-mentas kabeh kanton duduk manis no. Nggih, kanton duduk manis. Ini kadang masih punya kebutuhan harus bergerak. Itu. Apa pelatur kita wong miskin ini dede 10.000 wis wani nganggur seminggunan. Bar didik mung 10.000 wis wani sing sot to. Nggih. Itu. Coba sing niku ini. Riyen don mimpi nek dodolan itu mandiri. Nggih to. Berdikari jualan itu pekerjaan mandiri itu berjualan. Tapi teman saya itu nggih, begitu dodolan di pasar laris punya pelanggan arep rai ya ora wani. Padahal masuk angin loh. Itu, masuk angin. Itu. Jenengan buruh laden tukang batu napa tukang-tukang niku rada watuk sithik leren. Nggih, wani leren no. Wani leren no. Kamboten kerja wah lembe arah-arasen iki. Ngoten. Nek sing bakule niku wau itu arep leren ra wani. Karena takut kehilangan pelanggan. Karena ada istilah model rebutan pelanggan. Nah, berarti kan tidak merdeka lagi. Gitu. Tapi kalau bagi orang yang paham bahwa kalau sudah ditetapkan oleh Allah akan datang, itu sekalipun tidak terlalu mencarinya. Sebaliknya kalau belum ditetapkan oleh Allah sekalipun dikejar, ya berhari-hari tetap tidak tertangkap. Kita sudah saja ditetapkan toh gue. Jadi kula niki mung arep-arep. Niku lho. Soal ngan urusan akikah niku lho. Ini kula yo mulih tersanjang kalih nyonyah Selasa masak Bu. Kula wis dikirimi kok. Wah, dengan tenangnya. Nyanyah kula ya manut. Kok sore. Harung teka ya. Sore. Bar maghrib kok ya urung teka ya. Nganti jam 8 nganti jam 09.00. Penginan ora teka iki. Niku. Hari berikutnya ketemumu ditanya oleh teman saya. Itu. Kemarin saya ke sana kok ndak ada. Kemana Tat? Saya di rumah, batin kula aku jadi ngenteni. Niki ora tak kandhake. Monggo kandhake aku ya isen. Ngoten niku. Saya di rumah ndak kemana-mana. Saya dodoki kok ndak jawab. Loh ini. Ya, itu. Kronologisnya sudah jelas datang. Sini menunggu. Hanya ketutup pintu. Ya, hanya ketutup pintu. Sana sudah ketuk-ketuk. Jane kene yo masang kuping. Ada. Kok ora krungu. Nah ini namanya takdir Allah. Bahwa gulene kuwi ora kudu neng mlebu kono bali mulih mbah ning ndi. Nggih, ngoten niku terus kalau enggak ambil pelajaran. Oh iya. Itu. Rezekine urung pancine ora iso diarep-arep. Nggih.
sanajan tadi sudah berjuang untuk hakikahnya, sudah berjuang begitu. Nah kalau kita sering mendengar cerita-cerita yang macam ini, insya Allah itu fala khaufun alaihim walahum yahyanun. Itu famani taba'a hudaya fala khaufun alaihim itu walahum yahyanun. Itu barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa khawatir atas mereka dan juga tidak ada rasa sedih hati. Ya, tidak rasa khawatir, tidak ada. Sedih hati tidak ada. Umpama khawatir atau mau sedih ini ya ora suwe iki manusiawi. Nggih, manusiawi. Tadi malam ada cerita ra kekangkat napa niku. Pokoke pencalonan DPR niku lho. Nggih niku. Ukurannya saya niki ndak ben sing ndak ben niku. Itu 1 miliar ke DPR daerah 1 miliar. Ora kelakone ngengleng. Lho itu, ngengleng. Nah itu jadi apa-apa males ning bareng ketok enek ragate didolke napa ngoten niku to. Didolke sawah apa dolke pokoke sing iso nggo nutup itu baru tangi. Itu. Padahal itu urusan dunia saja. Sampai begitu loh urusan dunia ini. Oke, marahi ngengleng itu. Nek urusan akhirat ngenglengnya ndak ada. Ndak ada orang urusan akhirat ngengleng. Mesti ra beres nek nganti ngengleng. Oke. Seseorang itu kalau mikirkan akhirat hati menjadi kuat, bukan lemah, justru kuat. Sing marahi lemah kan mikir dunia ora kena-kena kuwi lho. Niku sing marahi mlempem. Hati kita menjadi lemah, hati menjadi lemah, akhirnya sholatnya juga menjadi tidak khusyuk, tidak sungguh-sungguh. Itu karena tidak khusyuk, tidak merasa nikmat, akhirnya sholatnya tidak sungguh-sungguh. Karena tidak sungguh-sungguh, doa dalam sholat akhirnya menjadi tidak terkabul. Urutanane ngoten niku. Akhirnya rugi sendiri. Wala tus'aluna amma kuntum ta'malun. Itu. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Apa mampu? Mampu tidak Allah menanyai sekian miliar makhluknya dari jin dan manusia. Nah itu. Mampu betul? Mampu. Okay. Mampukah Allah turun dari langit? Ya, itu dari arsy ke langit dunia tanpa meninggalkan tempatnya? Mampu saja. Kalau sami nek ninggalke kampung kan sak awake lunga, gitu, sak awake lunga. Gitu. Karena Allah kalau meninggalkan sesuatu beda dengan meninggalkan kados kelonjang sami. Kebersamaan Allah dengan kita itu dengan kebersamaan kita dengan kita itu beda. Nek riyen itu nyulut lampu tintir kan siji-siji, lilin siji-siji, cat pindah kene. Saiki kan cukup tombol siji. Gitu. Tling. Nah itu. Sak omah, bukan sak omah. Sak kutha. Nggih, bukan sak kutha, sak Jawa Tengah, bukan sak Jawa Tengah, sak Indonesia. Mboten ngira lho. Nggih, mboten ngira. Kalau itu bisa terjadi bikinan dari manusia. Iso ngono kuwi. Nggih. Jenengan main WA niku ngirimke anu niku langsung di anu iso terkirim berapa orang. Itu. Manusia yang hanya mendapatkan rahmat dari Allah sedikit saja sudah mampu begitu. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mampu daripada itu. Berbeda dengan kemampuan manusia. Ya mung sing dereng saged ini itu mengambil sesuatu dari jauh. Nggih. Mengambil sesuatu dari jauh. Seperti yang dilakoni dening sinten niku wau. Ahli ilmunya Nabi Sulaiman. Ya.
Itu singgasananya Ratu Bilqis. Itu. Ratu Bilqis kan mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman begini. Nah, kemudian tertarik untuk mendatangi ke Nabi Sulaiman. Lah sebelum pergi singgasananya tempat duduknya yang indah itu didelik kesek. Engko ndak dilunggoi sapa-sapa. Nggih, karena orang-orang dulu model kerajaan itu nggak ada yang berani. Ini tempat duduknya raja, ini tempat duduknya penguasa. Itu nggak berani menduduki. Nggih, jangankan itu. Itu Pak Di saya dulu kan wedono camat lah, kelasnya camat. Itu. Beliau juga punya meja kursi di situ waktu itu. Nggih. Itu orang kampung ora anu ora wani lungguh ning kono. Nggih. Jane kursine mung penjalin lho. Nggih, kursine mung penjalin, ora wani lungguh. Trimo nglesot ning ngarep, lah katuran pinarep mboten. Itu mung camat. Mung wedono. Maka disembunyikan. Itu biar bagaimana maksudnya itu. Lah oleh Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mengambil apa itu singgasananya ini? Jin Ifrit ngacung. Itu. Saya akan ambilkan sebelum Anda duduk. Dawuhnya berdiri toh. Sebelum Anda duduk sudah saya datangkan ke sini. Kesuwen Mas, kesuwen. Ahli ilmu ngacung. Sebelum mata Anda berkedip. Itu, mak, cling, ngoten ta nggih. Ya cling langsung tak. Lah niki menungso sing dereng niki. Kula sami, nek dhisik wis enek wong ngoten niku wau. Nggih. Nek WA iso nggih. Cling ngoten niku WA. Nek sing anune dereng. Lah ini, nek jenengan saged ngoten niku pun hebat. Karena itu termasuk karomah. Ngoten niku. Ning karomah ra iso dibulan baleni. Nggih niku. Oke, saya rasa itu untuk itunya.